Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta rawahu Nasa'i wa zada fi Tabarani wa qul huwallahu ahad. Baik. Hadis diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Siapa saja orang yang membaca ayat kursi. Tahu kursi kan? Hafal? Kalau tak hafal kursinya itu bawah. Pasti apa? Kursinya. Ibu hafal tak? Kursi dikit kali ya coba. Masih kantor ya? Siapapun yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, berarti sholat 5 waktu itu, maka lam yanak hum indu qulil jannah illal maut, tidak ada yang bisa mencegahnya dari kematian. Nanti dulu lah, saya lagi berbicara tentang hadis. Nanti dulu, pegang itu, tenang itu. Walaupun setelah itu pasti datang. Ya. Lam yanakhu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa mencegah seseorang itu, orang yang tadi baca ayat kursi, masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya orang yang biasa mengamalkan surah ayat kursi itu dijamin masuk surga. Jangan cuma amin, harus diamalkan. Amin tok dari amalan ya tidak bisa. Maka itu kenapa maka tinggi kali kedudukan surah ayat kursi, karena di situ Allah berbicara tentang sifatnya yang sendiri. Allahu la ilaha illa, Allah tidak ada Tuhan illa kecuali Allah itu al-hayyu, Allah itu yang hidup. Ini sifat tauhid. Jadi kita ini biasanya mendengar cerita akhirat terkagum-kagum, mendengar cerita neraka terkagum-kagum karena takut, mendengar cerita surga terkagum-kagum karena indah. Lalu melihat yang di dunia ini sepertinya tidak ada kekaguman. Orang yang ilmu tauhidnya benar, maka yang di atas dunia ini tentang keilmuan itu tidak ada kecuali ilmu Allah. Contoh COVID 19 harusnya 2016 tapi tidak. Coba menurut ilmu penelitian, orang bersama kena COVID imunnya turun, katanya ya. Nyatanya dokter imunnya tinggi, benar ya. Capek, tukang bangunan lebih capek tau daripada dokter. Kalau tenaga berbeda pikiran kan. Kemudian penularan, nyatanya ada yang saudaranya kena, anaknya tak. Ada yang adiknya kena, kakaknya tidak. Lalu yang menyebabkan corona itu apa? Apa imun? Apa capek? Atau apa? Jadi kalau ditelusuri, ilmu manusia tidak akan menembus itu tak? Kembali ini cuma satu, ilmu Allah. Makanya al-hayyu. Jadi melihat kebesaran Allah itu jangan nunggu nanti di akhirat. Kalau nunggu di akhirat itu maka kena kitab ayat 8. Kalau falamma kasyafna itu juz ya hadits apa? Tapi apa berarti dengan hadits kasyafna anka liqa'uka fabarsaruka yaumul hadid. Jadi kata nanti kata Allah, kenapa engkau di dalam jasad ini kok terganggu? Karena melihat kebesaran ya Allah ini. Di dunia dulu bukannya kebesaran sudah banyak.
maka saat ini tidak ada lagi penyesalan untukmu, azab yang ada pada diri. Jadi begitu Allah itu menghitab manusia kembali kepada Al-Hayy. Berarti kalau jangan sampai punya pikiran begini, ketika nanti kita mati kemudian Allah yuhyi dan hidupkan. Kalau kita berpikir bagaimana sih Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Ya hizab wa iya romim dan Quran. Bagaimana Allah menghidupkan? Kita pikir bagaimana sih hancur begini bisa hidup lagi bagaimana? Ini pikiran kriminal karena tidak percaya dengan Allah. Sekarang kita balik, mana susahnya Allah mengadakan sesuatu sebelum ada dan menghidupkan sesuatu yang sudah ada. Ini belum ada apa-apa nih. Dunia ini belum ada Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam. Dengan nanti manusia ini sudah ada, kemudian dihidupkan. Mana susahnya? Susah yang membuat dan yang belum ada. Nah, jadi kebesaran Allah itu tadi. Ini belajar untuk membuka pikiran untuk agama. Jadi kembali kepada ayat kursi, maka ketika memegang ayat kursi itu ketauhidan akan lebih tinggi, akan tergoyah oleh apapun. Nah, untuk sholat, karena yang lebih baik itu sholat berjamaah, terutama yang laki-laki, itu dia berjamaah. Kalau bisa jangan tertinggal takbir imam yang pertama. Apabila sampai 40 kali ikut takbir imam yang pertama, berarti dari imam ikut pertama itu dijauhkan Allah daripada sifat munafik. Ibu-ibu juga begitu, jangan banyak alasan. Karena di sini kita bisa saja bikin alasan dengan Bu Erni, dengan saya, dengan semua bisa. Tapi ketika dengan Allah kan tidak ada. Nanti rupanya gini, kata Allah, kenapa engkau kalam dunia dulu begini? Ya Allah, saya begini. Emang bisa? Jadi tidak bisa. Jadi kembalikan. Kemudian yang ibu-ibu kan hari Jumat, berarti lah bapak-bapak semua ke masjid. Nah, belajarlah satu ibu-ibu yang bisa mengimami supaya tetap dapat sholat berjamaah. Kenapa begitu? Karena kalau umpamanya kita berimam, saya imam khusyuk, jangan saya Rizki lah, Rizki jadi imam, belum tentu khusyuk tak? Tapi karena ada yang khusyuk satu di antaranya, rupanya Pak Fauji yang khusyuk, semua ikut khusyuk. Tapi kalau sholat sendiri, itu mulai dari Fatihah, dari takbir, diperiksa oleh malaikat sampai habis. Susah tak? Lebih enak berjamaah, semua. Sekali tak khusyuk semua, tetap hitungnya khusyuk. Nah itu, kalau sholat sendiri, ya Allah. Mungkin gitu dah. Tapi kalau berjamaah teratur, laki-laki jangan sebelah kiri. Sunnah, laki-laki ini suka sebelah kiri, sebelah sini, sebelah sana kosong. Laki-laki sebelah sana, sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Itu. Jadi belajar untuk memenuhi sholat itu. Karena tidak ada yang lebih penting di atas dunia ini. Karena nanti ketika bertemu dengan Allah itu yang dibanggakan cuma satu. Bukan pekerjaan kita, bukan buruh, bukan apa ini, enggak. Yang dibanggakan itu cuma satu, sujud. Maka itu betul-betul kalau sholat itu. Kemudian laki-laki saya minta setiap hari Kamis dan hari Sabtu tolong bawa sarung. Karena laki-laki itu di depan bajunya ada yang seksi. Orang bajunya tertutup ininya, dia kayak sih. Jadi imam ataupun tidak jadi imam. Bagus kalau pakai baju dalam. Kalau tak naik ke atas, itu ke bawah. Bagus kalau mulus. Jadi bintik, bikin orang kecil mata aja gitu. Tuh nyetan, pakai bawa sarung. Semua tak imam pun. Yang tak imam kata terlindung oleh yang di belakang. Yang di belakang oleh ibu-ibu kesian, ibu-ibu melihat. Jadi pakai sarung. Karena menghadap Allah, ibu-ibu jadi bisa makan bawa kenapa kita tak bawa menghadap Allah loh. Menghadap wali kota, udah wali kota, cari baju Allah. Ketika menghadap Allah, bau badan keluar,
marah Allah, malaikat pun tak mau. Malaikat siapa budak busuk datang belakang. Ingat lagi, apapun bentuknya ketika sholat ketika. Yang kedua, dia untuk mendapatkan hadis tadi disambung dengan Allah. Maka besok setiap setelah sholat zuhur kita tetap Fatihah dan ayat kursi. Oke, cukup ini ya untuk satu-satu hadis saja, tapi membawa kita untuk demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.